Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah dari Sultan Murad IV, yaitu Sultan Kekaisaran Ottoman yang hidup pada tahun 1623 sampai 1640. Kisah tentang seorang yang dianggap pemabuk dan pezina oleh masyarakat sekitarnya, sampai-sampai ketika ia wafat, semua orang tidak mau mensolatinya. Akan tetapi, malah Sultan yang langsung datang untuk mensolatinya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mengapa tiba-tiba Sultan langsung mensolatkannya? Bagaimana sesungguhnya kisah sebenarnya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, Sultan Murad IV memang dikenal sebagai seorang pemimpin yang sering menyamar dan kemudian berbaur di tengah-tengah rakyatnya untuk melihat secara langsung kehidupan rakyat di negerinya. Hingga pada suatu malam, ia dan pembantunya pergi jauh dari istana. Saat tengah berjalan, Sultan menemukan seorang pria tergeletak di tanah. Sultan memegang lelaki itu, tapi ternyata dia sudah meninggal. Pada saat itu, tidak ada orang yang peduli dengan kondisi mayat tersebut. Orang-orang di sekitarnya tampak sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya Sultan berseru karena suara yang keras. Semua orang melirik dan memperhatikannya. Tapi tidak ada yang mengenali bahwa itu adalah Sultan. Mengapa orang ini tergeletak mati di tanah dan mengapa tidak ada yang peduli dengannya? Di mana keluarganya? Tanyanya dengan suara lantang. Orang-orang menjawab, dia memang begitu. Dia seorang pemabuk dan pezina. Sultan mengatakan, apakah dia bukan dari umat Muhammad? Sekarang bantu aku membawanya ke rumahnya. Orang-orang bersama Sultan membawa jenazah lelaki itu ke rumahnya. Setelah mereka sampai di sana, orang-orang pergi kembali. Namun Sultan dan para pembantunya tetap tinggal di sana. Ketika istri si pria itu melihat mayat suaminya, dia mulai menangis. Dia berkata kepada si mayit, Allah merahmatimu, aku bersaksi bahwa kamu adalah seorang lelaki yang soleh. Sultan bingung, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa suamimu adalah orang yang soleh? Padahal orang-orang mengatakan hal ini dan itu tentang dia. Begitu banyak orang yang mengatakan soal buruk tentang suamimu, sehingga tidak ada yang peduli bahkan ketika dia sudah meninggal. Tanya Sultan heran. Saya hanya mendoakannya. Suami saya setiap malam pergi ke kedai dan membeli anggur sebanyak-banyaknya. Dia kemudian membawanya pulang dan menuangkan semua anggur-anggur itu ke tanah tanpa dia meminum sedikit pun. Dia kemudian selalu mengatakan, aku menyelamatkan umat Islam sedikit hari ini. Dia kemudian akan pergi pada pelacur, memberinya uang dan menyuruhnya menutup pintu sampai pagi. Dia kemudian akan kembali ke rumahnya untuk kedua kalinya dan berkata, hari ini aku menjaga seorang wanita muda dan remaja dari orang-orang yang akan memberinya hina. Orang-orang selama ini memang hanya melihat dia membeli anggur dan mereka terbiasa melihat dia pergi ke rumah pelacuran dan mereka mencemoohnya. Suatu hari, si istri pernah berkata kepada suaminya, kalau kau mati, tidak akan ada satu orang pun yang akan memandikanmu, tidak akan ada yang mensolatkanmu dan tidak akan ada yang menguburkanmu. Si suami tertawa dan menjawab, jangan takut, Sultan bersama orang-orang soleh yang akan mensolatkan jenazahku. Sultan mulai menangis. Demi Allah, dia mengatakan kebenaran karena aku adalah Sultan Murad. Besok hari kita akan memandikannya dan mensolatkannya serta menguburkannya. Sahabat cinta Islam Channel, dari kisah ini banyak pelajaran dan hikmah bagi kita. Pertama, jangan berprasangka buruk kepada seseorang hingga mengetahui apakah betul apa yang dilakukannya adalah sebuah keburukan ataukah tidak. Karena berprasangka buruk adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa,
Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kedua, kisah di atas mengajarkan kepada kita bahwa berbuat kebaikan atau melakukan suatu amal kebaikan tak mesti harus dilihat banyak orang. Cukuplah hanya kita dan Allah saja yang tahu tentang hal itu. Karena bisa jadi ketika beramal kemudian banyak dilihat oleh orang lain, maka akan timbul berbagai pujian dan sanjungan sehingga menyebabkan kita takjub, berbangga diri, dan akhirnya akan terjerumus ke dalam sifat riya. Padahal sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang beramal dengan riya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu licin itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tak bertahan. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 142. Allah Maha mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan dan akan membalasnya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Al-Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah kisah seorang yang dianggap pemabuk oleh masyarakat karena kegiatannya membeli khamar dan sering mengunjungi tempat-tempat perzinahan. Padahal itu semua ia lakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan orang lain dengan membeli khamar sebanyak-banyaknya dan membuangnya, dan memberi uang kepada pezina agar tidak melakukan perzinahan pada saat itu. Semoga dengan adanya kisah ini dapat memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita, sehingga dapat menyebabkan kita berbenah diri dalam hal kebaikan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat." Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.